Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Septiana dari kelas PGEJE 2017 akan mensimulasikan tentang tema sumber daya alam subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Kok nggak semangat sih? Kan masih pagi, harus semangat dong. Sudah sarapan apa belum? Sudah Bu, kalau sudah harus semangat. Dipulang satu kali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu, masih belum semangat. Untuk menambah kesemangatan kalian, Ibu punya salam semangat seperti ini. Kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Iya Bu. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua keadaan sehat ya? Iya Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum kita memulai berdoanya, Ibu punya lagu supaya kita bisa lebih semangat untuk memulai pembelajaran. Lagunya seperti ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada Bu, siapa? Lia Bu, kemana Lia? Sakit? Sakit apa? Tipes? Oh iya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kan sekarang lagi musimnya COVID-19 tuh ya anak-anak ya. Virus corona, iya benar sekali virus corona. Jadi kalian harus sering-sering menjaga kebersihan, misalnya cuci tangan, mandi, terus juga kalian harus mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya terhindar dari penyakit. Oh iya anak-anak, kalau misalnya kalian tidak masuk, harus membuat surat izin supaya tidak dianggap alfa atau bolos. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu ya, supaya lebih bersemangat. Ayo berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu tadi sudah kita menyanyi lagu Indonesia Raya dibimbing oleh salah satu siswa. Terima kasih ya Mbak Lia. Ya silakan kalian duduk kembali. Nah, anak-anak kan kemarin kita sudah belajar mengenai energi. Energi kemarin ada apa saja? Ayo masih ingat? Ada energi panas Bu, ya energi panas. Terus ada energi bunyi, terus ada energi gerak, ada energi gerak. Kan kemarin kita sudah bicara mengenai energi. Nah, energi panas misalnya bersumber dari matahari. Nah, matahari merupakan salah satu dari sumber daya alam. Iya, sumber daya alam. Dan seperti apa anak-anak? Sumber daya alam tidak dapat diperbarui Bu. Iya, benar sekali Mbak Aulia. Ia adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alamnya itu terbatas. Nah, kalian tadi berangkat ke sekolah kan melewati jalan, melewati sungai. Kalian melihat ada apa saja sepanjang perjalanan kalian berangkat ke sekolah tadi? Ada sawah Bu, sawah. Terus ada perkebunan Bu, ada perkebunan. Nah, itu merupakan suatu pekerjaan. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian atau di tempat tinggal Ibu itu rata-rata semua bekerja sebagai apa? Petani Bu. Iya, benar sekali, sebagai petani.
Kenapa Mbak Aulia? Iya, karena sumber daya alamnya itu berada di... Iya, Mbak Aulia, ada apa? Iya, petani. Karena apa? Sumber daya alamnya didominasi, Bu. Iya, jadi sumber daya alam yang ada di Pulau Jawa ini didominasi oleh pertanian. Karena apa? Karena letak geografisnya itu berupa sawah ataupun juga pegunungan. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas mengenai tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan SDA di tempat tinggal kita atau lingkungan. Kita tulis dulu ya. Kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan SDA di lingkungan. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan SDA di lingkungan. Ayo semua bukunya dibuka, kita tulis ya. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Apa sih SDA itu? Nah, kita akan mempelajarinya. Pertama, kita lihat di sini. Yang pertama, yaitu ini apa anak-anak? Peta, Bu. Iya, benar sekali. Ini merupakan peta persebaran SDA yang ada di Indonesia. Nah, di peta ini ada di sebelah sini Sulawesi, di sebelah sini ada Pulau Jawa. Nah, salah satu yang ada di sini ada kelapa, ada sawit, ada ikan, ada cengkeh, ada kopi. Ini merupakan persebaran SDA yang ada di Indonesia. Kita sekarang akan membahas tentang masalah SDA. Nah, apa sih hubungan SDA dengan lingkungan kita? Yang pertama, SDA itu merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk apa, anak-anak? Memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Iya, benar sekali, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kita tulis di sini. Tadi tulis ya judulnya, Ibu hapus ya. Sekarang kita menulis lagi SDA. SDA itu kan segala sesuatu yang ada di alam. Nah, SDA ini dibagi menjadi dua, anak-anak, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, SDA yang dapat diperbaharui. Yang kedua, yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi SDA ini dibagi menjadi dua, anak-anak. Jadi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Terus hubungannya dengan lingkungan apa, Bu? Ya, nanti kita akan membahasnya. Jadi kita cari tahu dulu sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Tadi kan kalian sudah mengatakan bahwa salah satunya adalah panas bumi atau berasal dari cahaya matahari. Itu merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa, Bu, kok nggak dapat diperbaharui? Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas, anak-anak. Jadi yang ada di alam itu jumlahnya sedikit dan membutuhkan waktu lama untuk bisa terbentuk kembali. Nah, misalnya seperti minyak bumi. Kita tahu kan kalau minyak bumi itu
proses untuk untuk membentuk kembali dalam proses pengolahannya itu kan membutuhkan waktu 100 juta tahun dengan bantuan organisme yang ada di bumi. Jadi oleh karena itu, mengapa sumber daya alam tersebut harus kita hemat dalam penggunaannya. Terus yang selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam seperti apa, Bu? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Apa, Mbak Aulia? Iya, benar sekali, seperti hasil pertanian. Hasil pertanian itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena apa? Karena kan hasil pertanian itu seperti apa saja? Padi, jagung, terus palawija, Bu, palawija. Semua itu kalau sudah matang, sudah tua kan bisa dipanen. Nah, selesai dipanen kan bisa ditanami kembali. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tadi kan kita sudah membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan selanjutnya kita akan membahas hubungan SDA dengan lingkungan. Apa sih hubungannya? Siapa yang tahu hubungannya? Saya, Bu, ya. Siapa? Apa, Mbak Lia? Iya, hubungannya sangat keterkaitan. Nah, maksudnya keterkaitan ini sangat erat ya. Jadi gini anak-anak, Ibu beri penjelasan ya. Jadi kan sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam. Nah, sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kebutuhan hidup manusia yang seperti apa? Kan kalian perlu makan, kalian perlu minum, juga kalian perlu tempat tinggal. Untuk makan kalian perlu apa saja, Nana? Nasi, Bu, nasi. Beras, ya beras sama nasi sama. Kalau beras itu belum jadi, belum matang. Kalau nasi sudah jadi. Nah, kalau kita membutuhkan beras atau nasi, otomatis kan kita harus menanam. Nah, menanam beras atau menanam padi. Kalau kita menanam beras, menanam padi di mana biasanya? Di sawah, Bu. Iya, di sawah. Di sawah membutuhkan tanah apa tidak? Iya, Bu, membutuhkan tanah. Bisa membutuhkan tanah. Jadi misalnya gini, kalau kita menanam padi tidak di sawah, tidak ada tanah, bisa apa tidak? Tidak bisa. Makanya hubungan SDA dengan lingkungan itu. Nah, di Kalimantan kan didominasi oleh pekerjaan tambang seperti batu bara, minyak bumi. Karena apa? Karena letak geografisnya berbeda. Tadi kan kita sudah belajar tentang SDA ya. Terus kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kita sudah menyebutkan kegiatan ekonomi yang ada di setiap daerah. Nah, selanjutnya sekarang Ibu pengen mengetes pemahaman kalian. Tadi kalian benar-benar mendengarkan Ibu apa tidak? Nah, Ibu punya media. Ini adalah media wayang kegiatan ekonomi atau Wakekom. Apa, Nana? Wakekom, ya, wayang kegiatan ekonomi. Nah, di sini kan banyak jenis pekerjaan yang ada. Nah, Ibu sekarang mau minta kalian untuk berlomba-lomba mengangkat tangan, lalu menyebutkan alasan dari pekerjaan yang ada di wilayah tersebut. Mengapa? Misalnya seperti ini. Ibu angkat ini apa? Ini apa, Nana? Tanam stroberi, Bu. Tanaman stroberi. Terus Ibu tanya, kalau tanaman stroberi banyak ditanam di mana? Di dataran tinggi, Bu. Di mana contohnya? Di Batu, di Bromo. Nah, kenapa? Karena masyarakatnya bekerja sebagai pekebun, Bu. Karena letak geografisnya itu berupa dataran tinggi. Nah, kalian nanti menyebutkan seperti itu ya, anak-anak ya. Ya, kita mulai. Yang pertama kita ambil gambar. Ini apa, anak-anak? Tanaman bunga, Bu. Iya, tanaman bunga. Biasanya bunga ini ditanam di mana? Di kebun, Bu. Di kebun. Mengapa kok di kebun? Ya karena tanahnya luas. Biasanya terdapat di perkotaan apa pedesaan? Pedesaan, Bu. Pedesaan. Kalian biasanya menjumpai tanaman ini di mana? Di Batu, Bu. Di Batu. Selain di Batu di mana? Bromo, Bu. Di Bromo. Karena apa? Iya, apa, Mbak Aulia? Iya, karena letak geografisnya di Batu itu lebih tinggi ketimbang yang ada di Malang. Jadi tanahnya itu berupa dataran tinggi. Nah, yang mengakibatkan masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perkebunan. Selanjutnya, Ibu
jadi dokter? Ada Bu, saya iya Mbak Aulia nanti kalau besar jadi dokter ya. Nah dokter ini bekerja menghasilkan apa anak? Jasa Bu, jasa. Biasanya kita banyak menjumpai orang yang bekerja di bidang jasa itu di mana? Perkotaan Bu, ya pintar sekali, ada di perkotaan, misalnya ada di Jakarta, ada di kota-kota besar lainnya. Kenapa? Karena letak geografis suatu wilayahnya juga berbeda. Selanjutnya, ini gambar apa anak? Pertanian Bu, sawah. Ya, dari mengatakan sawah, pertanian, ini gambar sawah. Sawah ini banyak kita jumpai di mana? Pedesaan Bu, pedesaan. Kenapa? Karena tanahnya luas Bu, tanahnya luas. Selain itu juga mata pencaharian masyarakat desa banyak yang bekerja di sektor pertanian. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok ya. Kan tadi kita sudah belajar bersama-sama mengenai SDA, terus juga mengenai kegiatan ekonomi yang berhubungan tentang SDA yang ada di wilayah tersebut. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok secara heterogen, berhitung dari 1 sampai 5. Nanti kembali lagi ke 1 ya, yang nomor urut 1 dengan 1 mengelompok atau mengumpul jadi 1 ya. Ayo kita mulai berhitung. 1. Tadi kan kita sudah membentuk kelompok, sudah ada 5 kelompok. Nah, selanjutnya sekarang Ibu akan membagikan lembar diskusi LKPD kepada kalian. Nah, nanti di LKPD ini kan ada tujuan pembelajarannya, ada petunjuk penggunaannya. Nah, tujuan Ibu membentuk kelompok ini untuk apa sih? Untuk mempermudahkan kalian dalam memahami materi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kalian itu bisa menunjukkan SDA yang ada di lingkungan. Setelah itu, supaya kalian bisa menganalisis kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan SDA di daerahnya. Nah, setelah itu nanti Ibu akan bagi LKPD ini, nanti kalian kerjakan. Nah, dalam waktu 15 menit, Ibu beri waktu 15 menit. Nanti yang selesai, kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Tetapi hanya perwakilan kelompok saja yang maju. Nah, nanti setelah itu akan Ibu nilai, akan Ibu beri penguatan. Kita bagi dulu ya LKPD-nya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Nah, kan sekarang udah terbagi kelompok dan sekarang kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, sekarang kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Sekarang kalian baca dan kalian pahami, kalian kerjakan ya. Dan di situ kan ada bacaan tentang kegiatan ekonomi, tentang potensi daerah. Kalian baca teks halaman 5 ya, tentang potensi dan kegiatan ekonomi. Nih, dibaca ya. Kan kalian sudah menyampaikan hasil diskusi. Nah, itu tadi dari kelompok 1 sama kelompok 2. Sekarang Ibu akan nilai. Dari kelompok 1 tadi kan menyebutkan hubungan SDA dengan lingkungannya. Tadi kan mengatakan jika di Kalimantan didominasi oleh pekerja tambang. Benar anak-anak? Benar Bu, benar. Alasannya kenapa? Karena di Kalimantan itu topografi atau keadaan geografisnya itu berupa pegunungan dan pebukitan, sehingga sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut kebanyakan sumber daya alam. Tadi kan sudah disebutkan sama kelompok 1 ya tentang SDA. Mengapa sih di Kalimantan kok banyak terjadi sumber daya alam? Kan Ibu sudah memberi penguatan ya kepada hasil jawaban dari teman-teman kalian semua. Nah, tadi kan salah satunya dari kelompok 2 disebutkan yaitu kegiatan ekonomi dan berkaitan dengan SDA. Misalnya di Pulau Kalimantan. Kalimantan didominasi oleh sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, batu bara, sehingga masyarakatnya di situ banyak yang bekerja di sektor pertambangan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas rumah sebelum pulang, yaitu tugas rumahnya itu ini.
Nah, tugas ini harus ditulis tangan supaya kalian itu bisa terampil. Jadi tidak boleh diketik, harus ditulis tangan ya. Tugasnya ini bersama orang tua. Nah, di sini sudah ada perintahnya. Jadi kalian mengerjakan, bisa bertanya kepada orang tua kalian, bisa bertanya kepada ibu atau ayah kalian mengenai kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggal kalian. Jangan lupa ini dikumpulkan pada saat pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan masuk langsung dikumpulkan ya. Ibu bagi dulu ya soalnya. Ini untuk soal kelompok 1, kelompok 2. Tapi itu pekerjaannya secara individu ya, tidak boleh kelompokan, harus secara individu. Nah, itu tadi ini pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Tadi kita sudah banyak belajar. Sekarang Ibu simpulkan ya pembelajaran kita. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian. Ibu sudah memberikan tugas rumah ya untuk kalian. Jadi jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpulkan. Nah, kan tadi kita sudah belajar bersama-sama. Sekarang Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi tentang SDA. SDA itu merupakan sumber daya alam yang ada di bumi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, 2 jenis. Nah, selanjutnya sumber daya alam itu mempengaruhi kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi masyarakatnya. Karena setiap daerah itu SDA-nya kan berbeda. Karena SDA-nya berbeda, maka mata pencaharian masyarakatnya juga berbeda. Selanjutnya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.